kedua ini adalah tentang sains, ilmu pengetahuan tentang bulan Islam dan bulan non-Islam. Artinya bulan yang dipakai oleh umat Islam dan bulan yang dipakai oleh dunia internasional. Apa yang dipelajari? Tentang peredaran benda-benda di ruang angkasa. Di dalam surat Yasin ayat 39, 38 sampai 40 menerangkan dengan las syamsu tajri li mustaqarrin laha, di mana matahari tidak akan menabrak rembulan, rembulan tidak akan menabrak matahari, dan bumi pun tidak akan menabrak bulan. Kenapa? Surat Yasin ayat 40 menyatakan kullu fi falaki yasbahun. Semua benda-benda yang ada di ruang angkasa itu beredar menurut jalurnya masing-masing. Jadi tidak pernah tabrakan, berjalan masing-masing, ada garis edarnya. Garis edar benda-benda di langit itu, itulah namanya falak. Jadi ilmu yang mempelajari garis edar benda-benda di ruang angkasa namanya ilmu falak. Nah, apa dia benda-benda yang beredar di ruang angkasa itu? Bumi. Bumi kita sekarang ini terbang di ruang angkasa. Jangan disangka bumi ini diam, enggak, terbang. Sebagaimana kita naik pesawat terbang. Kalau kita naik pesawat terbang, ketika naik itu iyalah bergelombang sedikit. Tapi nanti sudah di atas Palembang terus menuju ke Jakarta, ini air sudah bisa disuguhkan tanpa bergerak sedikit pun ke kursi kita. Pramugari pun menyilakan kita mau kopi pak, mau susu, mau jus, itu aman. Nah, kenapa? Karena perjalanan pesawat stabil, sehingga kita bisa minum dengan cara yang baik, makan roti. Nah, seperti itulah bumi kita ini. Tak terasa bahwa kita sedang terbang sebagaimana di atas pesawat. Tak terasa kita terbang, rasanya bisa-bisa saja. Padahal itu betapa kencangnya, 300 km per jam, bahkan lebih ketinggiannya ya. Berapa itu? Nah, 300 km per jam itu. Bahkan ada yang 800 km per jam, paling cepat. Nah, jadi bumi terbang tak terasa oleh kita karena stabil. Kapan bumi ini terasa oleh kita berjalannya tidak stabil? Ketika terjadi gempa. Nah, bumi kita tetap terbang, tapi ada goncangannya seperti pesawat tadi tengah saat terjadi gempa bumi besar. Jadi sebetulnya Bapak Ibu terhormat, gempa bumi itu terjadinya setiap detik, setiap saat, terus saja ada gempa. Kenapa? Karena lempengan bumi ini, lempengan-lempengan ini bergerak di atas cairan. Jadi lempengan bumi itu ada di atas cairan air, ada cairan gas, ada cairan minyak, di lapisan bumi. Jadi dia berenang pula lah lempeng-lempeng bumi, lempeng tektonik itu di atas magma, berputar bumi ini menurut ahli geologi. Makanya terjadi gempa, ada yang dahsyat, ada yang tidak. Yang terasa oleh kita yang dahsyat saja, yang kecil-kecil tak terasa oleh kita. Kita bisa tidur dengan nyenyak. Nah, jadi bumi kita ini seperti pesawat terbang di ruang angkasa. Bumi kita ini terbang mengelilingi matahari. Satu kali keliling dari awal, satu kali keliling 365 seperempat hari. Nah, jadi ada seperempat. Yang seperempatnya itu disatukan hitungannya nanti di bulan Februari. Sehingga ada bulan Februari setiap 4 tahun itu tanggal 29. Kalau tidak itu tanggal 28. Karena ada seperempatnya. Cuma orang tak pernah menyebutkan sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 28 seperempat. Tidak pernah. Orang menyebut tanggal 28 saja. Padahal ada seperempatnya itu. Siapa yang tahu tentang tanggal seperempat ini disatukan menjadi satu dalam menghitungan ilmu falak? Ya orang ahli ilmu falak.
ahli ilmu falak itu melihat Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi mengelilingi matahari bumi kita ini. Jadi bumi kita mengelilingi matahari ini dipelajari. Nah, tahun itu namanya tahun matahari, tahun Syamsiah, yang mempelajari putaran matahari, bumi mengelilingi matahari. Berbeda dengan tahun Islam. Tahun Islam disebut dengan tahun bulan, yang dihitung bukan perjalanan matahari, bukan perjalanan bumi, yang dihitung perjalanan bulan. Jadi mulai dari sesar pertama bulan sampai kepada yang berikutnya lamanya 29,5 hari. Sampai 29,5 hari berbulan sampai ke tempat yang semula, mengelilingi bumi. Karena tidak ada disebutkan tanggal 29,5, disatukanlah ke tahun bulan depan. Jadi bulan ini 29, bulan depan pasti 30, besoknya lagi 29, besoknya 30 dalam hitungan. Padahal tetap aja 29,5. Ilmu seperti itu namanya ilmu astronomi. Astro itu artinya perjalanan ruang angkasa, bintang-bintang. Nomi itu ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang perjalanan-perjalanan benda di ruang angkasa. Dan kita yang ada di bumi sekarang ini sedang berada di ruang angkasa. Kita ini adalah makhluk ruang angkasa, karena bumi kita berenang di ruang angkasa. Kullu fi falaki yasbahun. Di ruang angkasa itu sudah ada garis edarnya yang ditetapkan oleh Allah. Benda langit yang paling besar namanya bintang. Yang lebih besar dari bintang ada super bintang. Yang lebih besar lagi dari bintang namanya galaksi. Yang lebih besar lagi daripada galaksi namanya super galaksi. Semuanya beredar menurut garis edar yang ditetapkan oleh Allah, jauh di kedalaman langit. Kalau kita berdiri di tengah jalan, bukan di tengah padang yang bintang-bintang banyak, kita sanggup menghitung bintang itu 3.000 buah. Dihitunglah. Di sini tadi batas ini sudah, ini belum. Dihitung 1, 2, 3. Kita mampu dengan mata kita seperti ini menghitung 3.000 buah bintang. Tapi kalau kita memakai teleskop, pakai teropong sedikit seperti yang digunakan oleh Galileo Galilei, kita mampu melihat 30 juta bintang. 30 juta, waduh banyak bintang. Pakai lagi teropong yang paling besar seperti di Mount Palomar, Amerika Serikat, yang diameternya menjadi 12 meter, digabungkan dari gunung ke gunung namanya Mount Palomar. Itu tidak bisa lagi kita menghitungnya. Bahkan kita teropong itu hanya bisa menghitung cahaya. Jadi suatu benda yang nampak di ruang angkasa itu tak lagi dihitung 1, 2, 3-nya. Yang dihitung adalah berapa tahun cahaya. Diteropong ke ruang angkasa, akhirnya baru-baru ini ditemukan ada bumi lain yang mirip dengan bumi kita. Ibu-ibu mau pindah ke bumi yang lain? Sudah ada ketemu Pak, persis seperti bumi kita. Jaraknya dari bumi kita 3,6 tahun cahaya. Jadi 3,5 tahun cahaya, 3,5 tahun kita naik pesawat sudah sampai ke sana. Kalau pesawat kita sama cepat dengan cahaya. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Jadi satu detik 300.000 km. Setelah 3,5 tahun kita dalam pesawat yang secepat cahaya, sampailah kita ke bumi yang lain. Itu menurut sains, menurut ahli teropong. Bagaimana menurut Al-Quran? Surat Yasin ayat 81. Bala qadirina ayyakhluqa mislahum. Iya, Allah telah menciptakan matahari dan menciptakan bumi, juga menciptakan benda-benda lain mirip dengan matahari dan
mirip dengan bumimu, tak mustahil ada manusia pula di sana mirip dengan manusia kita. Kabarnya ada mirip dengan manusia kita, tapi lebih cerdas daripada manusia kita. Namanya si Eti namanya. Ada yang mau Eti Skoda. Jadi makhluk di bumi lain itu namanya si Eti. Eti itu ekstra terestrial, intelijen, makhluk di bumi yang lain yang sangat cerdas. Jadi siapa makhluknya? Si Eti. Nama pesawatnya Mr. UFO. Jadi ada si Eti, ada si UFO. Ada nama orang tak? Si UFO. Nama pesawatnya UFO. U itu unidentifying, artinya tidak bisa ditentukan identitasnya. Unidentifying F flying O object. Jadi unidentifying flying object, suatu objek di luar angkasa yang sangat cerdas, membawa pesawat mirip dengan piring. Orang menamakan pesawatnya itu piring terbang. Baru-baru ini turun di Kanada, bahkan ada yang turun di Medan, di Gunung Sibaya dan Gunung Sinabung. Siapa pernah ke sana? Saya pernah ke Gunung Sibaya. Di sana ada tahura, hutan tanaman rakyat. Saya ketemu dengan gajah, dipelihara orang di situ. Jadi di Gunung Sibaya itu ada batu tinggal bertulis, tapi baru ditulis. Rupanya ditulis oleh makhluk yang bernama si Eti itu tadi. Ingin berkenalan dengan kode-kode matematik, dengan kode fisika, dia tulis di situ. Maka direkamlah orang waktu itu musim Caltex masih ada di Rumbai. Maka insinyur-insinyur Caltex yang dari Amerika datang ke situ, dia foto, dia dibawa ke Amerika, katanya metode matematika dan kode-kode alam yang terdapat di batu ini, inilah kode yang akan dipakai oleh komputer 50 tahun yang akan datang. Jadi komputernya tidak ini lagi. Ada kode-kode yang ditulis oleh ruang angkasa, sudah dipelajari oleh ahli-ahli yang membaca huruf-huruf yang tanpa bersuara. Dia bisa meneliti dan digunakan oleh komputer yang sangat rahasia. Orang lain tidak bisa membacanya. Ternyata keunikan-keunikan di alam semesta yang ada di dunia kita ini banyak sekali. Nah, akhirnya tahap ketiga terakhir, beberapa menit. Ibu-ibu udah ngantuk? Alun mengantuk lagi. Kita tambah 10 menit lagi. Yuk, 5 menit boleh ya? Beli ya, alhamdulillah. Nah, akhirnya kita tutup, Bapak Ibu yang terhormat. Al-Quranul Karim bercerita, Syanurim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika ala